Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurfadilah dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai unsur kimia, yaitu fosfor. Apa sih itu fosfor? Fosfor merupakan unsur kimia yang memiliki lambang P dengan nomor atom 15. Fosfor berupa non-logam, bervalensi banyak, dan termasuk golongan nitrogen. Banyak ditemui dalam batuan fosfat anorganik dan dalam semua sel hidup, tetapi tidak pernah ditemui dalam bentuk unsur bebasnya. Karakteristik fosfor yang membedakan dengan unsur lain adalah unsur ini tidak mudah dilarutkan air, dan fosfor cenderung lambat pergerakannya dalam tanah. Asal-usul fosfor. Unsur ini ditemukan oleh Henning Brand pada tahun 1669 di Hamburg, Jerman. Dia menemukan unsur ini dengan cara menyuling air urin melalui proses penguapan. Dan setelah dia menguapkan 50 ember air urin, dia baru menemukan unsur fosfor ini. Namanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu fosforos, yang berarti pembawa terang. Karena keunikannya, yaitu bercahaya dalam gelap, atau bisa disebut dengan glow in the dark. Dan kini hasil temuan itu sangat berkembang dan sangat berguna bagi umat manusia. Selanjutnya, sifat fisika unsur fosfor. Yang pertama ada warna, yaitu bening, merah, dan putih. Yang kedua, wujudnya padat. Yang ketiga, titik didihnya 550 Kelvin, titik lelehnya 317,3 Kelvin, massa jenis fosfor merah 2,34, massa jenis fosfor putih 1823 gram per cm kubik, massa jenis fosfor hitam 2609 gram per cm kubik. Secara umum, fosfor membentuk padatan putih yang lengket dan memiliki bau yang tak enak, tetapi ketika murni menjadi tak berwarna dan transparan. Fosfor putih mudah menguap dan larut dalam pelarut non-polar. Fosfor merah tidak larut dalam semua pelarut. Selanjutnya, sifat kimia unsur fosfor. Yang pertama ada fosfor putih, bersifat sangat reaktif, memancarkan cahaya, mudah terbakar di udara, dan beracun. Fosfor putih digunakan sebagai bahan baku pembuatan asam fosfat di industri. Yang kedua ada fosfor merah, bersifat tidak reaktif atau kurang beracun. Fosfor merah ini digunakan sebagai bahan campuran pembuatan pasir halus dan bidang gesek korek api. Yang ketiga, fosfor hitam, kurang reaktif dibanding fosfor merah. Bentuk fosfor yang paling stabil tampaknya adalah fosfor hitam yang dapat terbentuk dari fosfor putih pada tekanan tinggi atau melalui pemanasan fosfor putih dengan katalis dan kristal bening atau fosfor hitam. Cara pembuatan atau teknik ekstraksi. Yang pertama, fosfor putih. Henning Brand membuat fosfor putih dengan memanaskan urin dan pasir. Uap yang dihasilkan lalu dikondensasi dengan air. Unsur yang dihasilkan ternyata bisa mengeluarkan cahaya dalam gelap. Yang kedua, fosfor merah. Fosfor merah dibuat dari fosfor putih yang dijalankan dari tangki penyimpanan ke dalam panci baja yang dimana disimpan di bawah lapisan air. Sebuah penutup yang dilengkapi dengan pipa terpasang erat dan panci dipanaskan pada suhu 550 Kelvin selama 3-4 hari. Fosfor hitam. Fosfor hitam terlihat seperti bubuk grafit. Grafit adalah bentuk karbon yang digunakan dalam mata pensil. Fosfor hitam dapat dilakukan dengan menerapkan tekanan ekstrim untuk fosfor putih. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat unsur fosfor bagi tanaman berguna untuk memicu pertumbuhan akar,
khususnya akar benih dan tanaman muda. Selain itu, fosfor bekerja sebagai bahan mentah untuk pembentukan beberapa protein tertentu, yaitu membantu asimilasi dan pernapasan serta mempercepat pembungaan, permasalahan biji dan buah. Fosfor juga merupakan komponen penting dalam produksi baja, dalam pembuatan perunggu fosfor, dan dalam banyak produk terkait lainnya. Kegunaan fosfor yang terpenting adalah dalam pembuatan pupuk dan secara luas digunakan dalam bahan peledak, misalnya korek api, kembang api, pestisida, odol, dan deterjen. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.